Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya yang tadi terpotong untuk contoh waris Islam sebelum kita memasuki buku 3 KHI mengenai wakaf. Ya, kita tadi contohkan baru satu soal nih saya berikan berkenaan dengan waris Islam. Ya, ini saya beri contoh untuk hari ini. Waris Islam itu ada 3 soal ya, ada 3 soal. Ini berkenaan dengan waris Islam dari soal yang pertama. Ya. Sudah jelas ya, kalau ini tinggal dihitung saja nanti 3/24 kali 60 dan seterusnya ya, 4/24 kali 60 gitu ya. Ini kalau ada asobahnya ya, anak laki-laki itu asobah, anak laki-laki dan anak perempuan jadi ahli waris itu asobah. Kemudian ayah bisa jadi nanti menghalangi kakek kalau ayah ya, dan seterusnya lah. Nanti bisa ada cek siapa yang menghalangi siapa yang terima asobah, itu ada daftarnya gitu ya. Nah, kemudian soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua nanti berkaitan, soal yang kedua dan ketiga ini berkaitan dengan aul dan rod gitu ya. Tadi Anda sudah mengenal apa itu aul, apa itu rod, itu dalam buku 2 kompilasi hukum Islam. Nah, soal yang kedua ini begini. Ahli warisnya itu janda. Berarti yang meninggal adalah suami. Ya. Kalau ahli warisnya janda, berarti yang meninggal adalah suami. Nah, ahli warisnya ada janda, ada satu anak perempuan, ada ibu. Ibu itu berarti ibunya si pewaris, orang yang meninggal tadi. Garis ke atas berarti ya. Kalau istri ke samping, suami ke samping. Nih ya, anak ke bawah, cucu ke bawah kan gitu ya. Garis keturunan kan begitu. Nah, pewaris, orang yang meninggal dan meninggalkan ahli waris tak memiliki harta waris itu pewaris ya. Saya ingatkan kembali ya. Pewaris berarti di sini kan seorang laki-laki ya, dia memiliki hutang 50 juta, kemudian biaya pengurusan jenazah 3 juta, biaya perawatan selama sakit 20 juta. Maka di sini kalau si pewaris ini ya, dia meninggalkan harta bawaan berupa tabungan 30 juta dan harta bersama 200 juta, maka berapakah bagian masing-masing ahli waris? Nah, ini bagaimana penyelesaiannya di sini nih. Kita tahu bahwa tadi ahli waris adalah janda, berarti yang meninggal adalah laki-laki, suaminya dia si janda ini. Terus satu anak perempuan apa itu ya. Kemudian ada ibu. Ibu tuh berarti si pewaris dia sebagai anak kan ya, dia punya ibu, masih hidup ibunya. Nah, berarti jadi ahli waris juga. Gitu ya. Ibunya si pewaris ini ya. Kemudian harta bawaan 30 juta, ada harta bersama 200 juta, biaya jenazah 3 juta, biaya rumah sakit 20 juta, hutang 50 juta. Maka kita hitung dulu, kita cari harta waris. Gimana caranya mencari harta waris? Maka kita harus hitung dulu harta bawaan plus setengah harta bersama. Kenapa kok setengah? Karena tadi kan sudah ingat ya, harta bersama itu harta yang dimiliki selama perkawinan berlangsung. Setengah untuk suami, setengah untuk istri. Karena yang meninggal adalah suami, itu setengahnya untuk suami ini. Jadi harta waris. Setengahnya lagi untuk janda ini nanti. Janda dapat setengah harta bersama. Maka untuk mencari harta waris, harta bawaan ditambah setengah harta bersama dikurangi pengeluaran tadi. Apa pengeluarannya? Jenazah, biaya rumah sakit, hutang. Nah, maka 130 juta kok bisa? Karena harta bawahnya 30 tambah 100 juta. Harta bersamanya kan 200. Kalau setengahnya berarti 100 juta. Kemudian dikurangi dengan pengeluaran ini 73 juta. Sisa 57 juta. Nah, di sini kita ada janda, ingat janda dapat 1/8. Karena apa? Kok dapat 1/8? Karena mereka punya anak. Nah, ingat tadi rumus yang ada dalam kompilasi hukum Islam. Buku 2 tadi. Janda dapat 1/8 karena mereka punya anak. Kalau nggak punya anak, janda dapat berapa? 1/4. Ya.
Tuh. Nah, ibu dapat berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Karena pewaris punya anak. Kalau nggak punya anak pewaris, maka ibu dapat berapa? Dapat 1/3. Nah, itu ya. Nah, anak perempuan 1 orang. Tadi ingat ya, kalau anaknya 1 perempuan, berarti dapat berapa? Anak perempuannya 1 itu. 1/2. Kalau lebih dari 2, dapat berapa tadi? 2/3. Anda harus ingat itu. Dalam kompilasi hukum Islam, buku 2. Misal anak perempuannya 2, 3, atau 4. Misal saya punya anak perempuan 3, perempuan semuanya, maka mereka bersekutu dapat 2/3. Kalau cuma 1, maka anaknya cuma 1, tapi perempuan lagi, itu 1/2. Tuh, ya. 1 perempuan dapat 1/2. Maka kita hitung dulu asal masalah. Asal masalah itu apa maksudnya? Ya, KPK itu kalau dalam matematika, kelipatan terkecil. Ya, 8 dikali berapa bisa ketemu 24 kan? 8 kali 3 24, 6 kali 4 24, 2 kali 12 24. Nah, itu ya 24. Terus ini dijumlah. Kenapa Bu kok nggak ada? Kok dihabis-habiskan kok nggak ada? Nggak ada karena nggak ada asobah di sini. Ya. Asobahnya nggak ada. Anak perempuan juga tidak asobah. Ya. Ibu juga tidak asobah. Yang asobah itu bapak. Asobah, bapak, kakek, anak laki-laki, bersama perempuan, saudara laki-laki, itu asobah. Nah, itu ya. Nih, maka di sini adalah ketentuan rot ini. Kenapa kok rot? Karena ini dijumlah 3 tambah 4 tambah 12 cuma 19. Asal masalahnya lebih besar dibandingkan ini jumlahnya. Disebut rot. Kalau kebalikannya nanti out. Jadi kemudian 3/19, 4/19 dikali ini. Ketemunya ini. Masing-masing bagiannya. Tuh ya, itu rot. Nah, kemudian soal yang ketiga nih. Terakhir, saya cuma berikan contoh 3 saja. Yang pertama tadi sudah ikut dengan video saya yang pertama. Nah, ini yang contoh soal kedua dan ketiga saya ikutkan materi wakaf. Ya, setelah ini nanti kita berbicara wakaf. Nah, kemudian ada ahli warisnya duda. Kalau ahli warisnya duda, berarti yang meninggal siapa? Istri. Nah, istri meninggal, maka ahli warisnya adalah duda. Duda alias suami. Ahli warisnya duda alias suami. Kemudian pewaris masih punya ibu, meninggalkan ibu. Terus punya 2 orang anak perempuan. Nah, harta peninggalannya 100 juta, ada biaya rumah sakit, biaya pengurusan jenazah. Kemudian pewaris mempunyai utang. Ini harus diselesaikan. Terus pewaris meninggalkan wasiat untuk anak angkatnya, maka hitunglah bagian masing-masing ahli waris. Nah, ini maka bagiannya seperti ini. Tuh, dikurangi dulu ya. Harta peninggalannya 100 juta, ya kemudian ada pengeluaran jenazah, rumah sakit, hutang, dijumlah berapa. Dikurangi lagi wasiatnya 16 juta. Sisanya 52 juta. Cara penghitungannya, ahli warisnya yang duda itu duda dapat 1/4. Kenapa kok dapat 1/4, Bu? Duda ini karena mereka punya anak. Kalau nggak punya anak, duda dapat berapa? 1/2. Nah, buka kompilasi hukum Islam buku 2. Itu ya. Jadi duda dapat 1/4, ibu dapat 1/6. Kenapa 1/6, Bu? Karena pewaris punya anak. Ya. Kalau pewaris nggak punya anak, ibunya dapat 1/3. Lah, 2 anak perempuan atau lebih tadi ya, 2/3. Kalau 1 anak perempuan kan 1/2. Kalau 2 anak perempuan, 2/3. Nah, di sini asal masalahnya 12. Kenapa? Karena kan penyebutnya yang bisa dibagi dengan 12 ini. 2/3 ya, 2/3-nya 12 itu 8. Nih, 1/4 ya. Dia 3, karena 4 kali 3 12, 6 kali 2 12 itu ya. Ini 2/3. Ketemunya 8.
Terus kemudian di total jadi 13, coba nggak ada yang dihabis-habiskan Bu, nggak ada yang asobah di sini. Kenapa muncul aul? Kenapa muncul rot? Karena memang tidak ada ahli waris yang asobah. Kalau ada ahli waris yang asobah, maka tidak akan muncul rot atau aul. Bisa disebut aul, bisa disebut rot, itu kalau tidak ada ahli waris yang asobah. Ya, kalau yang ada yang asobah, nggak aul, nggak rot. Ya. Oke, jelas ya di sini ya. Nih, aul ya karena asal masalahnya lebih kecil dibandingkan totalnya ini. Nah, berarti langsung 3/13, 2/13, jadi kalikan ya. Tuh ya. Itu kira-kira yang untuk melengkapi penjelasan saya tadi yang video pertama itu, ini contoh-contohnya berkenaan dengan hukum waris Islam. Oke, saya lanjutkan berkenaan dengan kompilasi hukum 3, buku 3, ya maaf ya, KHI buku 3 mengenai wakaf. Nah, nanti Anda bisa apa namanya ya berkenaan dengan wakaf. Ini ya buku tentang wakaf ya. Jadi dibaca pasal-pasalnya mengenai wakaf. Insya Allah Anda juga sudah download ya ini ya buku 3 mengenai perwakafan. Yang penting yang mendasar adalah Anda harus tahu ini. Apa itu wakaf? Wakif itu siapa? Ada ikrar wakaf, ada nazir. Ini Anda harus tahu. Yang paling penting itu adalah istilah-istilah itu, nomenklatur yang ada. Wakif nih. Wakif di sini adalah dia orang atau badan hukum atau perkumpulan orang-orang yang dia mewakafkan benda miliknya. Orang yang berwakaf lah wakif itu ya. Kalau nazir tidak boleh perorangan ya, tidak oleh seorang, tidak boleh, orang nggak boleh, tapi kelompok orang atau badan hukum ya, yang mana dia diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Contoh nazir itu adalah Muhammadiyah, misalnya begitu. Karena Muhammadiyah berbadan hukum, maka dia nazir menerima wakaf. Ya, dia diberi amanah untuk memberikan tugas ya, untuk memelihara, mengurus benda wakaf. Saya wakif, boleh. Saya mewakafkan kepada Muhammadiyah sebagai nazir sebidang tanah misal. Boleh saja. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri ikrar wakaf. Ikrar wakaf di KUA, Kantor Urusan Agama. Jadi sekarang KUA tidak hanya menangani mengenai pernikahan saja. Tidak, tapi sekarang kewenangan KUA itu dia juga sebagai PPAIW. Nah, salah satunya itu. Apa itu? PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Nah, itu. Melakukan ikrarnya, ikrar itu ya seperti pernyataan ya, si wakif ya, bahwa saya mewakafkan benda milik saya yang terletak di mana. Itu ikrar ya. Itu. Karena untuk apa? Untuk nanti bisa peralihan. Misal sebidang tanah ini sertifikatnya masih atas nama saya, Tinu Dwijayani. Kemudian saya berikrar di hadapan PPAIW, di KUA ya, misal ya. Kemudian dari ikrar itu beralihlah sertifikat atas nama saya menjadi Muhammadiyah karena misal nazirnya Muhammadiyah. Nah itu bisa ya, karena sudah ada ikrar tadi itu ya. Dan sudah dicatat. Jadi petugas nanti Anda bisa baca ya berkenaan dengan wakaf ya, apa sih fungsinya wakaf itu ya, digunakan untuk kemanfaatan ya benda wakaf itu. Nah, itu harus digunakan ke sana. Nah, kemudian bagaimana nanti ya ini unsur-unsur syarat-syarat wakaf ya, ini nanti akan bisa Anda itu syarat nazir ya. Ini kemudian nazir itu seperti apa, kewajiban dan hak-hak nazir. Anda bisa baca nanti ya di kompilasi hukum Islam buku 3. Kemudian ada tata cara perwakafan, ini yang paling penting. Nah,
Ini Anda bisa baca, tapi saya akan menjelaskan berkenaan dengan wakaf ya. Pada saat si wakif ini masih hidup, itu akan bisa berjalan dengan normal. Saya bisa datang ke nazir, saya menyampaikan bahwa saya berniat untuk berwakaf, kemudian saya memenuhi syarat-syarat tadi, misal KTP, ya dokumen KTP, KK, ya. Kemudian ahli waris saya ajak, bisa difoto, ya, ada BPAIW, bukti saya menyampaikan ikrar wakaf, gitu ya. Kemudian juga bisa langsung balik nama ya dari wakif kepada nazir karena saya masih hidup, si wakif ini masih hidup. Nah, bagaimana kalau si wakif sudah meninggal? Karena saya pernah melakukan pengurusan mengenai wakaf ya, maaf ya, pengurusan mengenai harta wakaf. Ya, saya cerita aja berkenaan dengan pengalaman real yang saya lakukan, itu ya. Anda bisa baca di tata cara perwakafan, Anda bisa baca di ini. Nah, tapi saya ingin cerita di sini, bagaimana kalau wakif ini si orang yang berwakaf ini dia pernah berucap ya kepada ahli warisnya bahwa nanti kalau saya meninggal, rumah yang saya tinggali ini, karena saya tidak punya suami, tidak punya anak, rumah yang saya tinggali dan isinya ini saya wakafkan kepada Muhammadiyah, seperti itu ya. Nah, maka begitu meninggal, maka ahli waris ini bisa ngurus, ahli warisnya yang menguruskan. Jadi ahli warisnya itu di situ ada penetapan ahli waris, ya. Kemudian ada surat pernyataan ahli waris, ya, yang menyatakan bahwa memang mewakafkan, ya. Jadi sertifikat tadi turun waris dulu. Nah, beda kan dengan yang tadi yang wakif kalau masih hidup. Kalau wakif tadi masih hidup kan sertifikat itu atas nama wakif yang masih hidup langsung balik nama kepada nazir. Nah, kalau wakif yang sudah meninggal, maka turun waris dulu kepada ahli warisnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa orang yang telah meninggal tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Maka misal sertifikatnya atas nama saya Tutu Cahyani, kalau saya masih hidup langsung balik nama kepada Muhammadiyah. Tapi kemudian saya berpesan kepada ahli waris, rumah ini saya mau wakafkan karena saya nggak punya suami, nggak punya anak, kepada Muhammadiyah. Nah, kemudian saudara-saudara saya itu kemudian menguruskan surat penetapan ahli waris. Ya. Setelah itu nanti baru balik nama dari orang yang meninggal ini, ya, pewaris, balik nama kepada ahli waris. Dari ahli waris baru kemudian berubah menjadi nazir. Jadi ahli waris tadi sekaligus dia sebagai wakif, gitu ya. Karena apa? Karena pemilik yang pertama dia sebagai pewaris sudah meninggal, maka turun waris dulu. Kemudian ahli waris sekaligus sebagai wakif, kemudian dia mewakafkan kepada nazir Muhammadiyah. Nah itu. Nah kemudian pengalaman saya selanjutnya, kalau tadi yang manual saya bisa datang ya ke KUA ya, kemudian saya bisa juga nazir harus datang ya, Muhammadiyah, perwakilan Muhammadiyah datang ya. Kemudian saksi-saksi kita siapkan 2 orang ya. Kemudian ahli warisnya juga bisa datang, bisa juga kemudian PPAIW itu kemudian kita undang ya untuk hadir ya di tempat rumah wakaf misal begitu ya. Itu hadir ya. Kemudian di situ sudah diproses ikrar wakaf ya, tapi harus ada saksi tetap 2 orang. Saksi 2 orang, ada PPAIW, ada wakif, ada nazir. Itu ya, kayak orang menikah itu. Jadi ada PPAIW, kalau wakaf ini ya PPAIW, ada wakif, ada nazir, ada saksi 2 orang. Nah, itu ya. Kalau menikah kan ada yang menikahkan si penghulu tadi, calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, ada wali, ya, ada saksi, ada mahar. Nah, itu contoh. Kalau wakaf juga seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang kemarin saya hadiri ikrar wakaf itu karena corona dan kondisi sakit dan semuanya itu si wakif kemudian video call, tapi ada
juga ahli warisnya di situ, yang diberi kuasa, atau bukan ahli waris ya, maaf, dia saudaranya. Si wakif ini di luar kota karena kondisi kesehatan, dia memberikan kuasa kepada saudaranya untuk ikrar wakaf, tapi melalui video call bisa. Nah, itu yang pengalaman-pengalaman yang saya ikuti selama proses ikrar wakaf, ya, baik di KUA, baik di lokasi rumah wakaf, ya, atau kemudian kondisi si wakif, ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup tapi kemudian tidak bisa datang, maka ada surat kuasa, itu ya, surat kuasa kepada orang yang ditunjuk siapa. Nih, dan seterusnya ya, ini nanti proses pendaftaran benda wakaf itu pengalaman-pengalaman saya ya. Nah, kalau terjadi perselisihan mengenai benda wakaf itu nanti penyelesaian di pengadilan agama. Karena sekarang pengadilan agama berwenang juga berkenaan dengan perkara wakaf. Ya, itu ya, kira-kira kalau ada hal yang ingin ditanyakan nanti bisa kita diskusi di grup WA, ya. Kemudian presensi ya, bisa di kolom komentar ya, di link YouTube ini ya. Nanti kalau mau tanya di kolom komentar juga boleh, silahkan. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.